Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dalam channel Ayu Ngaji di Scanser TV SMK Negeri 1 Bulukerto. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan rahmat hidayahnya, sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini dengan baik. Semoga ibadah kita, puasa, sholat maupun yang lainnya betul-betul diterima oleh Allah, dan kelak nanti kita bisa mendapatkan status seorang yang suci, mendapatkan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan bayi yang baru lahir yang tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung bulan suci Ramadan ini ada kegiatan penting, ada amaliyah penting yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam di dunia ini, yaitu menjalankan ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah menjadi kewajiban seluruh orang Islam yang masih hidup untuk membayar zakat dalam bentuk bahan makanan pokok. Jadi ini diwajibkan kepada khususnya orang yang menjalankan puasa. Puasanya ketika kepingin diterima oleh Allah, maka dia harus, meskipun dari awal sudah niat, kemudian meninggalkan seluruh larangan-larangan yang dilarang, yang tidak boleh diterjang oleh orang yang melakukan ibadah puasa, tetapi ketika di penghujung dalam bulan suci Ramadan tidak membayar zakat fitrah, maka puasanya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketentuan dalam zakat fitrah itu apa? Yang pertama, diwajibkan kepada seluruh umat Islam, ya, baik itu yang sudah kerja atau belum, yang masih bayi atau sudah dewasa atau sudah tua, atau baik masih yaitu dalam keadaan sakit atau sehat. Ini semuanya wajib membayar zakat fitrah. Nah, pembayarannya paling afdol itu ketika di sore hari sebelum, yaitu menjelang malam Idul Fitri. Nah, maksimal sebelum menjalankan sholat Idul Fitri. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, boleh tidak ketika zakat fitrah itu dibayar di tanggal awal 10 hari pertama di bulan suci Ramadan, atau pertengahan 10 hari kedua, atau di pertengahan bulan suci Ramadan, atau yang terakhir? Boleh-boleh saja itu sebagai takjil, tapi afdalnya yang terakhir. Nah, pembayarannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan pokok. Kita sebagai warga Bulukerto atau warga Indonesia, rata-rata bahan makanan, rata-rata kita itu makannya adalah bentuk nasi. Maka bahan makanan pokoknya itu adalah beras. Nah, ini jadi nanti bayarnya pakai beras. Begitu. Besarannya adalah dalam kesepakatan ulama 2,5 kilogram, ya. Kalau mau dilebihkan tidak apa-apa, tapi kesepakatan dari Imam Syafi'i menunjukkan bahwa itu adalah 2,5 kilogram. Pak, kalau dibayar dengan bentuk uang boleh tidak? Kalau Imam Syafi'i tidak menyarankan dalam bentuk uang, tapi ini menjadi problem tersendiri di
zaman modern sekarang, di akhir-akhir ini banyak pembayaran menggunakan uang, sehingga dilakukan ijma ulama, ya, kesepakatan para ulama, karena Hanafiyah, Imam Hanafi dari mazhab Imam Hanafi juga boleh, sehingga ketika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang itu krusnya seharga beras 2,7 atau ya 2,7 kg. Itu nanti dikalikan sesuai dengan harga beras saat itu. Nah, setelah bahan makanan atau bahan untuk zakatnya sudah ada, silahkan bisa diberikan langsung kepada asnaf 8 atau diberikan melalui panitia zakat yang ada di masjid atau sekolah atau yang lain. Karena apa? Afdal mana, diberikan langsung atau melalui perantara? Sebetulnya yang afdal itu diberikan langsung, tetapi saat ini kita banyak yang menggunakan kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini arahnya adalah supaya penyebaran dari pemerataan dari zakat yang diterima atau titipan-titipan zakat itu yang diterima itu bisa diberikan, didistribusikan sesuai dengan penerimanya, dan itu merata. Kalau kita lebih diberikan kita berikan langsung kepada penerima, khawatirnya itu yang dekat ada yang dapatnya lebih banyak, ada yang nggak dapat, atau ya ada yang dapatnya sedikit, ada yang dapatnya lebih banyak. Nah, beda kalau dibuat sebuah kepanitiaan, ya, dari panitia pendistribusi itu nanti bisa ngecek satu orang dapatnya berapa. Nah, itulah sebuah keuntungan yang perlu diperhatikan. Kita sebagai warga muslim, monggo, jadi nanti jangan lupa untuk membayar zakat. Yang wajib untuk mengeluarkan, yang bertanggung jawab mengeluarkan itu siapa? Adalah bapak rumah tangga ini. Jadi misalkan bapak kalian itu nanti dihitung istrinya, kemudian anaknya berapa, tinggal mengalihkan jumlah berasnya, tinggal dikasihkan nanti kepada asnaf 8 atau fakir miskin. Nah, boleh tidak Pak diwakilkan ketika niat? Boleh saja, ya, tidak diwakilkan boleh, yang penting nanti jelas ini atas nama siapa begitu, sehingga penerimanya jelas ini kalau berasnya dari si A atau si B, dan jumlah takarannya juga jelas. Nah, ini selanjutnya di dalam akhir bulan suci Ramadan tidak hanya kita melakukan ritual pembayaran zakat fitrah, tetapi zakat fitrah tentunya memiliki tujuan dan fungsi dan hikmah yang luar biasa yang bisa kita terima. Kita sebagai pembayar zakat tentunya punya imbas baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya ketika baik itu diberikan oleh Allah di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, di dunia apa? Ternyata kata Rasulullah, bagi siapa yang membayar zakat, ya, itu zakatnya bisa membersihkan karakter buruk bagi kita. Contoh berkata buruk, ya, itu kebiasaan berkata buruk ini bisa diobati dengan menggunakan zakat fitrah. Nah, kemudian sebetulnya kalau membahas zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja, tetapi juga ada zakat mal. Nah, zakat mal itu adalah zakat harta benda, ya, misalkan rojokoyo atau hewan ternak yang ditentukan, contoh adalah sapi, kambing, onta, begitu ya. Kemudian atau harta dagangan, ya, perdagangan, perniagaan, entah itu dagang toko kelontong atau toko bangunan atau apapun perdagangannya, meskipun kecil, misalkan hanya jualan plastik, tapi itu dihitung 1 tahun. Jadi tidak harus dibayar di bulan suci Ramadan, tapi sesuai dengan haulnya. Dulu mulainya di bulan apa, lah 1 tahun kemudian itu waktu dibayarkan. Nah, hikmah dari pembayaran zakat, ya, selain bisa membenahi karakter pribadi kita, karena zakat fitrah adalah zakat jiwa kita masing-masing,
kita memiliki karakter yang tidak karakter masing-masing. Jadi cara mengobatinya supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang santun, ya. Ini salah satunya adalah dengan membayar zakat. Ini insya Allah selain nanti berdampak kepada puasa Ramadan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pribadi kita menjadi pribadi yang bersih sebagaimana sifat atau akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW, orang yang baik untuk pribadi maupun orang lain. Nah, untuk hikmah yang lain untuk zakat, ya, bagi siapa yang membayar zakat, misalkan kebetulan zakat mal, ya, yang pertama yaitu akan dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi harta itu supaya tidak rusak, ya, bisa berlanjut, ya, keberkahannya ada. Kemudian karena yang menentukan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun apapun pekerjaannya itu bisa mendapatkan uang, tetapi belum tentu dalam bentuk rizki. Maka uang itu atau rizki tersebut perlu dijaga supaya lestari, tidak cepat habis begitu, Pak. Supaya tidak cepat habis tinggal dimasukkan ke bank saja, belum tentu ke bank itu bisa cepat habis kalau kita menginginkan untuk mengambil. Contoh, ketika kita punya uang banyak, kita taruh di bank, kalau kita sakit, ya, kebutuhan untuk berobat, maka uang yang ada di bank akan diambil. Nah, untuk menjembatani itu maka bayar ya zakat. Nah, badan kita sehat, ya, harta kita sehat dan aman, ya, aman. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah kita akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang taat beribadah kepada Allah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari zakat ini bisa berdampak kepada kita semua. Untuk apa? Yaitu yang ketiga, manfaat dari zakat adalah menjaga menjadikan kita, ya, menjadi pribadi yang kelak akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita melakukan ibadah zakat dengan ikhlas, tahu bahwa zakat tidak hanya sebuah kewajiban, tetapi akan berdampak baik kepada kita, ya, baik pribadi maupun kepada orang lain, ya, untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.